adalah suatu bidang keilmuan teknik ya, yang mempelajari tentang bagaimana mencari solusi dari suatu permasalahan di bidang medis. Yang mana kita melakukan rekayasa di bidang teknologi yang khusus diperuntukkan untuk dunia kesehatan. Di sini kita multidisiplin, kita melibatkan dari bidang ilmu kedokteran, bidang ilmu teknik, bidang ilmu farmasi dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan suatu terapi yang betul-betul komprehensif, melibatkan banyak disiplin ilmu. Sebuah rumpun keilmuan teknik yang jadi untuk menyelesaikan suatu permasalahan di dalam bidang medis. Tapi ada juga nih satu sisi teknik biomedis itu kita akan membahas tentang ilmu MIPA gitu. Jadi ilmu tentang pengetahuan alam lalu akan disatukan dengan teknik untuk menyelesaikan suatu rumpun di bidang medis. Teknik biomedis ini mempelajari tentang multidisiplin ilmu terkait teknik dan dunia medis. S1 dari Teknik Fisika UGM. S1-nya adalah dari pendidikan dokter. S1 saya adalah Teknik Informatika. Saya berasal dari D4 Kebidanan. Dulu ketika tugas akhir, ketika skripsi S1 saya mengambil tema tentang medis, dan itu temanya berkaitan dengan klasifikasi sel darah itu. Nah, sehingga untuk menekuni lebih lanjut terkait penelitian tentang medis dan juga ingin mendalami juga terkait ilmu-ilmu kedokteran, saya ingin melanjutkan pada bidang bioinformatika gitu. Jadi penggabungan antara bidang biologi dan informatika, dan tentunya adalah di bagian biomedical imaging gitu, terkait pengolahan citra pada bidang medis. Ini adalah suatu keilmuan yang multidisiplin, sehingga saya bisa mencari berbagai macam input untuk bisa membuat berbagai macam alat kesehatan, aplikasi kesehatan, dan banyak hal lain yang bisa kita terapkan untuk di dunia medis. Kurikulum yang ada di sini. Melalui web Pascasarjana UGM, di mana dari referensi beberapa teman, saya kemudian mencari tahu informasi lebih lanjut. melalui website, karena setelah lulus S1 saya mencari beberapa informasi yang mana saya dapatkan ternyata Universitas Gadjah Mada sudah mulai membuka S2 Medis Teknik Biomedis. Laman umugm.ac.id, saya melihat apa aja program studi S2 yang tersedia di sini. Dari website. Saya ingin bisa menerapkan keilmuan yang saya dapatkan untuk bisa menyelesaikan solusi-solusi permasalahan di puskesmas. Masih ingin mendalami penelitian khususnya terkait bidang kesehatan, lebih khusus di bidang penerapan kecerdasan buatan di dunia medis, dan kemudian jika ada rezeki lebih nantinya mau lanjut S3. Alhamdulillah saya lanjut ke program S3 di bidang Computer Science and Information Technology, Phnom University, Thailand. Menjadi pengembang device kesehatan dan menjadi peneliti di data medis. Banyak sekali ya, mulai dari disiplin keilmuan tentang kedokteran, kesehatan, bidang-bidang dasar matematika teknik, bahasa pemrograman, kecerdasan buatan, dan banyak hal yang kita bisa pelajari di teknik biomedik ini. Saya belajar banyak hal dari anatomi fisiologi, kemudian dari CAD, desain, kemudian bioinformatik, kecerdasan buatan. Itu masih banyak hal yang tentu sangat mendalam dan juga sangat penting juga untuk penerapan teknologi khususnya di dunia medis di bidang teknologi. Sejauh ini saya belajar terkait bioinformatika, biomedical imaging tentunya. Terus habis itu ada computer aided design, ada juga terkait kita namanya biostatistika terapan. Ini saya mempelajari banyak sekali, di antaranya computer aided design, artificial intelligence, optimasi pelayanan kesehatan, dan desain sistem biomedis, serta banyak yang lainnya. Mengenai bagaimana kita mengembangkan electronic nose, atau di sini kami menyebutkan GNOS, untuk aplikasi pemanfaatan klasifikasi varikokel. Varikokel adalah salah satu jenis penyakit ya yang disebabkan pelebaran pembuluh darah vena di daerah sekitar. Terkait kecerdasan buatan,
lebih spesifik machine learning untuk klasifikasi sedarah putih pada penderita akut limfobasis leukemia, yang mana kasus di Indonesia khususnya di Jogja itu banyak sekali diderita atau terjangkit di anak-anak. Nah, sehingga besar harapan ketika nanti katakanlah selesai penelitian, selesai tesis, ini bisa digunakan dan sebagai langkah awal untuk pembuatan teknologi dalam mengklasifikasi saudara putih khususnya pada penderita akut limfobasis leukemia atau mungkin penyakit-penyakit yang lain. Penerapan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam bidang medis terkait anemia. Jadi saya membuat sistem untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang anemia, yaitu untuk mencari bahwasanya dari data tersebut akan mendapatkan kelas anemia jenis apa. Jadi sistem saya terkait, jadi tesis saya terkait sistem tersebut. Membahas terkait data mining menggunakan naive Bayes untuk memprediksi triase pasien maternal. Punya pengalaman berinteraksi dengan teman-teman untuk menjalankan program-program webinar ya secara berkelanjutan, sehingga pengalaman berorganisasi inilah yang menurut saya bisa menumbuhkan kerjasama antar disiplin, karena saya dan teman-teman saya berasal dari latar belakang background yang berbeda. Di antaranya saya bisa berdiskusi, kemudian bisa ngobrol dengan teman-teman yang mana itu multidisiplin, dan juga dosen-dosen yang ada di kampus ini juga sangat kompeten dan sangat profesional, yang mana mereka dengan senang hati membantu membimbing mahasiswanya sehingga kita dapat dengan mudah menyerap dan juga melakukan hal-hal ya yang berkenaan dengan penerapan teknologi yang di bidang medis. Saya belajar terkait anatomi dan fisiologi. Anatomi ini saya belajar karena seperti pada dasarnya adalah namanya teknik biomedis. Jadi teknik dan kesehatan. Lalu saya belajar anatomi untuk dasarnya pada semester 1 gitu. Jadi kita yang dari rumpun teknik kita tidak pernah belajar terkait anatomi, akhirnya di sini kita belajar. Kita ketahui namanya kadaver ya saat di kuliah anatomi ini. Saya belajar AutoCAD dan coding. Terus terang saya agak susah di matematika teknik, tapi alhamdulillah dengan bantuan teman-teman dan para dosen pengajar saya bisa melalui dengan baik. Background saya dari teknik, saya sempat kesulitan di bagian beberapa istilah-istilah asing di dunia medis, apalagi di pelajaran anatomi fisiologi. Tapi untuk masa-masa yang sulit itu bisa terlalui karena memang kebetulan dari teman-teman sendiri dan juga dari dosen itu membantu dan juga berdiskusi, sehingga itu bisa hal yang mudah untuk dilalui selama perkuliahan. Pertama adalah computer aided design, belajar desain terkait alat kesehatan, membuat desain alat kesehatan menggunakan Fusion 360, habis itu menggunakan Inventor. Jadi dari basicnya saya teknik informatika yang belum pernah belajar terkait rancangan alat kesehatan seperti itu ya rasa kesulitan. Tetapi alhamdulillah saya bisa menyelesaikan itu dengan baik. Saya rasa saat hands on selama daring. Paling kita hanya ketika ingin masuk ke S2 teknik biomedik, kita perlu mempersiapkan apa sih ide penelitian yang mungkin akan kita bawa dalam riset tesis kita gitu ya. Jadi penelitian interdisiplin apa, tema apa yang mungkin bisa kita kembangkan untuk penelitian lebih lanjut. Cukup dengan tekad dan kemudian yang jelas kita tahu apa yang akan kita angkat untuk penelitian kita, sehingga itu salah satu persiapan khusus untuk kita masuk ke teknik medis. Yang jelas tahu apa yang ingin dipelajari dan tahu apa yang nanti di akhir kita mau mengembangkan teknologi yang seperti apa. Yang perlu dipersiapkan mungkin untuk masuk ke sini adalah mental. Karena kuliah S2 itu semuanya adalah memiliki semua hal dasar yang sama, yaitu adalah mental dan kesiapan diri. Kuliah tidak hanya terkait hasil, tapi juga terkait namanya proses. Selama teman-teman juga bisa melaksanakan kuliah ini dengan baik gitu, pasti akan mendapatkan hasil yang juga baik gitu. Selain TOEFL dan TPA, perlu mempelajari lagi terkait matematika. Harapan saya untuk teman-teman yang lain adalah
ayo bersama-sama kita bisa mengembangkan alat kesehatan di industri alat kesehatan di Indonesia. Kemudian kita berkontribusi untuk menyelesaikan problem-problem masalah kesehatan di masyarakat, dan ayo bersama-sama kita sekolah di Sekolah Pascasarjana UGM Teknik Biomedis. Terus harapan saya, teman-teman nggak usah takut, nggak usah sungkan untuk mendaftarkan diri di Magister Biomedis, karena di sini nanti kita bisa bertemu dengan teman-teman yang dengan latar belakang yang berbeda, dan juga nanti akan ada dosen-dosen dengan latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda pula, yang mana di sini nanti kita berkolaborasi, bekerjasama dalam mengembangkan teknologi kesehatan yang ada di Indonesia. Jadi harapannya teman-teman nanti bisa gabung ke dalam S2 Teknik Biomedis dan bisa bersama-sama untuk membangun bangsa dalam bidang konsentrasinya masing-masing. Seperti teknik informatika ke dalam teknik biomedis, maksudnya berarti kita akan membangun sebuah sistem atau software yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan seperti yang lain juga kayak misalkan kita teknik mesin, yang latar teknik mesin masuk ke dalam teknik biomedis gitu, dia nanti akan bisa membantu dalam menciptakan desain-desain untuk alat-alat kesehatan dan bahkan bisa membuat alat-alat tersebut. Harapan saya di sini, kolaborasi ilmu itu sangat penting, apalagi melihat kondisi kesehatan saat ini. Dengan kita berkolaborasi ilmu, saya rasa mendapat insight tersendiri untuk tetap melanjutkan long life learning. Teknik Biomedis berkarya bersama bagi bangsa.